Bersatu berjuang bersama, berdasarkan Al-Quran dan Quran Sunnah, membimbing umatku menggapai hidayah. Bila kedua agama bersatu berdakwah bersama, demi kebenaran lagi kebajikan, tegakkanlah amanah maafkan himpunan. Jadilah masyarakat Indonesia berlaku kaitan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para rekan-rekan dimanapun berada, sekarang ini kita ingin bertanya kepada petugas di kantor urusan agama apa saja persyaratan untuk mengurus pendaftaran nikah. Assalamualaikum Pak Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, saya dari desa. Jadi sering warga bertanya kepada saya apa saja persyaratan yang harus disiapkan oleh calon pengantin untuk menjadi persyaratan pendaftaran pernikahan di kantor urusan agama. Mohon bantuannya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara kami yang akan menikah di kantor urusan agama Kecamatan Bagan Senembah, adapun persyaratan yang harus disiapkan, yang pertama yaitu NA1, NA2, 3, 4 dari desa, dan yang kedua Gini Pak, kalau NA dari desa itu harus di tempat domisili kita tinggal ngurusnya Pak? Ya, di mana domisili kita tinggal, KK KTP kita, di situ kita mengurus NA-nya. Jadi kalau dari luar desa, contohnya ada dari Pekanbaru ingin mengurus NA di Rokan Hilir, itu nggak bisa Pak ya, harus sesuai KTP dia berarti ya? Harus sesuai KTP. Jadi kalau orang luar dia dari Pekanbaru, dari Sumatera Utara, apabila mau menikah di kantor urusan agama Kecamatan Bagan Senembah, mereka harus mengurus surat rekomendasi dari kuas tempat untuk pindah nikah di kantor urusan agama Kecamatan Bagan Senembah. Jadi kalau NA itu memang harus di mana kita berdomisili, di situ ngurus NA-nya gitu Pak ya? Oke Pak, lanjut Pak. Lanjut. Untuk selanjutnya fotokopi KK dan KTP ya, domisili di mana kita. Dan setelah itu fotokopi akte kelahiran. Akte kelahiran. Akte kelahiran. Itu suami istri Pak ya? Dia suami, calon suami istri. Ya. Kelahiran. Fotokopi fotokopi ijazah ya. Ijazah kalau bisa ijazah terakhir lah ya kan. Kalau mau menyediakan, karena kita mau menyesuaikan, kadang-kadang antara KTP KK dengan ijazah itu ada yang tidak sama gitu, penulisan nama. Iya betul. Tempat tanggal lahir terkadang gitu. Jadi nanti kita sinkronkan antara KK dengan ijazah. Berarti fotokopi ijazah itu sama akte kelahiran itu wajib ada ya Pak ya? Oke, setelah itu Pak? Setelah itu ada pas foto ya, pas foto ukuran 2x3 4 lembar, 3x4 2 lembar, 4x6 2 lembar, latar belakangnya biru. Backgroundnya biru. Macam baju Bapak itu warna itu ya Pak ya? Baju saya ini. Ya. Dan jangan lupa surat kesehatan dari puskesmas ya, surat kesehatannya itu nanti minta dari puskesmas, nanti dari puskesmas tempat ya, nanti dikasih mereka. Kalau bagi yang perempuan dia ada suntik ya kan, ya, tes kesehatan. Hanya sebotol Ya. Kalau umpamanya dianya itu sudah janda atau duda, jadi dia wajib membawakan akte cerainya yang asli, ya, akte cerai yang asli apabila dia janda dan duda. Yang dikeluarkan oleh pengadilan. Yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Ya. Jadi jangan fotokopinya Pak, terkadang dia membawa fotokopi kemari. Jadi kalau seandainya kita cuma fotokopi yang diberikan ke kantor tua, itu kami tolak.
karena nanti bisa menikah lagi dia di luar sana kan itu kan. Oh, betul. Jadi harus yang asli. Jadi gantinya nanti apa? Gantinya buku nikah yang dikeluarkan dari kantor urusan agama Kecamatan Bagan Seneba ini. Oh iya Pak, ya. Selanjutnya Pak. Selesai. Ya, jadi nanti sebelum nikah ada di sini namanya bimbingan pranikah, bimbing kan gitu ya kan. Ya. Dan itu sudah diwajibkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi apabila tidak mengikuti maka buku nikah juga tidak bisa dicetak kan gitu ya. Jadi kami mohon bagi para pasangan yang baru yaitu yang pranikah untuk bisa melaksanakan bimbingan pernikahan. Kalau di kantor urusan agama Kecamatan Bagan Seneba itu kami laksanakan pada hari Selasa dan Kamis, dimulai jam 8 dan dimulai jam 7.30 dan diakhiri jam 12 siang. Nah, jadi bagi calon pengantin nanti mendapatkan sertifikat yang di situ juga ada berlogo QR-nya ya, bisa di-download di situ. Jadi begini Pak Mulyadi, Ya. andaikan ada calon pengantin yang berdomisili berdekatan dengan kantor KUA kita. Sementara pasangannya jauh ini dari Jakarta. Contohnya, apakah calon yang berada di luar itu wajib juga mengikuti bimbingan di kantor urusan agama sebelum melaksanakan pernikahannya? Bagi calon pengantin yang berada di luar Kecamatan Bagan Seneba, jauh, itu boleh bimbingan pernikahnya di KUA mereka bertempat tinggal. Jadi umpamanya dia tinggal di Sumatera Utara, mereka bisa bimbingan di sana dan nanti mungkin mendapatkan surat rekomendasi atau kalau di sini kita mungkin kasih surat bahwasanya sudah mengikuti bimbingan pranikah di Kecamatan Bagan Seneba. Dan itu nanti bisa dilampirkan di persyaratan pernikahan. Jadi ingat Pak, batas pendaftaran itu 15 hari kerja Pak. Jadi jangan sampai dia melebihi kan, kalau seandainya dia kurang 15 hari kerja, nanti minta surat dispensasi lagi dari kecamatan setempat, ya kan? Contohnya gini Pak, pendaftaran itu terlambat dia. Hari pernikahannya contohnya tanggal 10, mendaftarnya dia di tanggal 5, berarti kan tinggal 5 hari lagi tuh Pak. Jadi cara itu caranya tadi Pak? Caranya dia minta surat dispensasi nikah dari camat. Kecamatan setempat itu Pak ya? Kalau dia tinggal di Bagan Seneba, dia minta dari Kecamatan Bagan Seneba dengan membawa NA dari desa. Jadi NA dari desa itu dibawa ke kantor camat. Di kantor camat, dan itu keluarlah nanti surat dispensasi nikah dari kantor camat. Dan bagi para pengantin yang usianya kurang dari 19 tahun, itu juga kami tolak untuk menikah di kantor urusan agama. Kecuali dia sudah mendapatkan minta sidang dari urusan sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hilir. Dapat dispensasi umur dia dari pengadilan Pak ya? Jadi kalau contohnya satu laki-laki ini calon suaminya masih kurang umur, kemudian datang mendaftar ke kantor KUA, itu berarti pasti ditolak ya Pak ya? Kami tolak. Pasti tolak. Kalau usianya kurang 19 tahun. Jadi caranya untuk bisa menikah, gimana itu Pak? Dia harus membawa surat penolakan dari kantor KUA, dan itu dia ajukannya ke Pengadilan Agama bertempat di Ujung Tanjung, ya kan? Nah setelah keluar putusan pengadilan, baru bisa mendaftar. Kalau seandainya ditolak dari pengadilan, kami juga berhak menolak. Oke Pak, selanjutnya Pak, adalah satu lagi nih Pak, permasalahan yang sering terjadi di masyarakat kami, status janda meninggal. Ada seorang perempuan yang suaminya udah meninggal, kemudian di KTP tertulis masih bersuami, dan di kakak juga harus masih bersuami. Apakah itu memang harus diurus dulu Pak, apanya Pak? KTP-nya dirubah dulu, baru bisa mendaftarkan pernikahan. Oke, untuk masalah ini
dia harus berhubungan dengan Disduk Capil ya. Disduk Capil itu nanti harus merubah data dia. Yang dianya statusnya kawin harus dirubah dengan cerai mati kan gitu. Status perkawinannya. Berarti harus diurus dulu Pak ya? Harus diurus dulu. Jadi kalau dia nanti menikah di KK itu nanti kita lihat dari komputer nampaknya situ dia masih bersuami atau beristri kan gitu kan. Nah, jadi dirubah dulu. Jadi sistem menolak gitu Pak ya? Sistem menolak. Jadi sering dirubah di Disduk Capil. Jadi harus ke Disduk Capil gitu Pak ya? Ke Disduk Capil. Enggak bisa hanya surat kematian dari desa? Enggak bisa. Dia harus dirubah. Harus dirubah datanya berarti. Oke, makasih Pak. Mudah-mudahan penjelasan dari Bapak ini bermanfaat bagi kami, terutama kepada masyarakat kami. Nanti insya Allah akan kami sampaikan kepada masyarakat apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentang masalah pernikahan di kantor KUA. Oke, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.